kata malaikat, kenapa kamu menciptakan lagi makhluk lain Tuhan yang sudah ada kami ini? Kami ini walaupun malaikat yang ada di surga ini selalu sujud dan bersyukur serta taat padamu. Kenapa kamu malah menciptakan makhluk lain yang akan menjadikan bumi itu yang bukan dipelihara tapi pertumpahan darah? Artinya mereka ini khawatir kalau makhluk yang diciptakan ini adalah merusak yang terjadi menyertai. Sementara mereka itu terjadi itu hanya beribadah. Karena dia tidak dibekali dengan nafsu, dia dibekali dengan ketaatan hati. Sementara manusia nanti yang diciptakan ini adalah makhluk yang dibekali dengan hati dan dibekali dengan nafsu. Kalau Tuhan hati berarti dia orang baik. Kalau ada nafsunya, dua kemungkinan, bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat. Dan nafsu yang membuat orang jadi jahat. Nah, kemudian Tuhan bilang, malaikat semua, jangan khawatir dengan apa yang saya perbuat. Karena saya tidak tahu apa yang saya buat daripada kalian. Maka pada saat itu mereka sujud dan berkata, kami taat dan kami patuh apa yang kau katakan. Dan dalam Al-Quran selanjutnya dua taknya kami dengar dan kami laksanakan. Maka diciptakan yang ada dari semua tanah yang ada di bumi ini. Tahu semua tanah. Tanah ini memang bermacam-macam. Ada tanah dari orang air, orang manusia, dari tanah comberan, dari tanah yang bersih, dari tanah biru laut, dari tanah yang ada di kasus-kasus kita, di tempat kita buang air, jadi semua diambil. Makanya itu manusia yang lalu sekarang diciptakan beberapa tanah seperti macam-macam tanah. Ada tanah orang yang bersih, ada tanah yang kotor, ada tanah yang merah, ada tanah yang membunuh. Nah, setelah diciptakan manusia ini, maka bermacam-macam dari kita. Mereka yang diciptakan dari tanah yang bagus pasti orang sabar. Mereka yang diciptakan dari tanah yang comberan, dari selokan, dari pembuangan kotoran pasti jadi perbuatannya. Mereka yang diciptakan dari tanah lembut ditaruh di pot, pasti itu penyayang, pasti sering memberi sedekah. Nah, itu setelah diciptakan Tuhan ada di tanah, kemudian hiduplah Adam. Adam hidup, ya, tidak seperti kita yang lahir kecil sekali, lampai. Dia hidup langsung besar, tingginya itu, ya, tingginya Adam itu sekitar 18 meter. Di dalam Adam itu diciptakan Tuhan yang dalam keadaan ini panjangnya 18 meter. 18 meter ini juga yang meter. Sampai sekarang pertama, mulai dari sini kepalanya kakinya di kandung 18 meter. Setelah dia diciptakan dalam keadaan ini 18 meter panjangnya, kemudian disuruh dia berdiri. Kalau nanti ada berdiri di sini,
di patung ini pasti tinggal satu kepala sampai di atas, ya, di atas sini. Setelah itu disuruhlah semua malaikat bermalaikat sulit kepadanya yang menandakan bahwa Adam itu lebih istimewa, ya, dari kalian. Malaikat keempat kepada Tuhan, malaikat keempat kepada Allah, kemudian mengikuti perintah Tuhan, semuanya sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan berarti Adam itu Tuhan, ya, tetapi sujudnya adalah mengistimewakan Adam sebagai membuktikan Tuhan yang lebih dari mereka. Tetapi ada ketua dari malaikat yang sekarang komandannya malaikat, bosnya malaikat, tidak mau sujud. Tidak mau sujud, dia bilang, buat apa saya sujud? Nah, saya ini komandannya malaikat, saya ini pemimpin malaikat, dan saya ini lebih suci, lebih mulia dari Adam. Ditegur oleh Tuhan, ya, malaikat, kau yang sendiri tidak sujud, kenapa kau tidak sujud? Masa masuk itu, saya lebih hebat dari dia, saya ini mengawal semua malaikat, ketua malaikat, yang kedua saya telah diciptakan dari, ya, api, dari api, ya, yang lebih hebat dari tanah. Kalau tanah itu diinjak-injak orang, sementara api ini, ya, dipakai dan bisa membakar. Maka pada saat itu Tuhan mengatakan sama mereka yang tidak mau sujud ini, kau sendiri yang tidak mau sujud, keluar dari surga, keluar dari langit, kau untuk ini. Kenapa tidak mau ikut ini? Sementara kau semua ikut ini. Malaikat ini kemudian mengatakan bahwa memang saya diusir dari surga ini, dan keluar dari surga saya minta satu. Apa yang kau minta? Katanya saya akan mencari teman di luar surga, karena kalau saya sendiri tidak ada. Kalau Tuhan oke, silahkan kau cari teman yang bisa temani. Tapi ingat, teman yang kau bisa temani hanya teman yang bisa kau ajak. Sementara teman yang lain pasti tidak akan bisa kau temani. Sepakatlah Tuhan dengan malaikat tadi. Malaikat siapa namanya ini yang membangun? Iblis, malaikat iblis. Dia juga malaikat itu, tetapi dalam bahasanya dia dikeluarkan dari surga. Maka sepakatlah Tuhan dengan malaikat yang dikeluarkan dari iblis tadi untuk mencari teman. Iblis ini selalu setiap saat mencari teman, karena dia itu awalnya sendiri. Dikeluarkan dari surga. Di surga Adam sendirian. Dia sendiri di surga menikmati semua apa yang ada di surga. Mau durian tinggal ambil, mau rambutan tinggal ambil, mau makan nada, mau makan yang enak, mau semua tinggal ada, tinggal dimakan, tidak ada lagi dikerja. Semua fasilitas surga dinikmati oleh Adam. Karena kelamaan ada musuhnya dalam kehidupan, dia tidak bosan. Jadi kita itu kalau selalu enak bosan juga, seperti Adam. Adam itu menikmati keenakan surga dalam tempoh lama, kemudian dia merasa bosan. Jadi
sama Tuhan. Bertanya, ya Tuhan, saya sudah hidup di surga ini terlalu lama dan terlalu enak. Bisakah saya minta teman sebagai pendamping? Maka ada kepada Tuhan, bisakah saya minta teman sebagai pendamping di surga ini? Karena saya hidup di surga ini dalam kesendirian. Maka Tuhan berkata, oke, saya akan menciptakan manusia ya, untuk menikmati di surga. Maka setelah permintaan itu malam hari, di malam hari Adam tertidur dan kita satu dalam rusuknya. Ya. Sudah rusuk Adam itu dicabut di sebelah kiri. Nah, rusuk laki-laki di sebelah kiri itu sudah kurang. Dicabut di malam hari, kemudian disempurnakanlah menjadi makhluk. Seorang manusia yang bukan jenisnya. Kalau ada di laki-laki, maka yang diciptakan yang kedua adalah Hawa. Ketika Hawa ini jadi bersaudara lagi, bukan ada seperti lagi langsung itu besar. Tingginya itu 10 meter. Jadi kalau ada tingginya tadi berapa? 18 meter. 18 meter kalau ada Hawa begitu lahir, begitu jadi tingginya 10 meter. Mereka semua ini menikmati surga. Maka Tuhan mengatakan pada mereka berdua, Adam, Hawa, kamu sudah saya ciptakan di dalam surga. Nikmati ini surga sepuasnya, semau kamu. Tapi ingat, hanya satu permintaan saya. Jangan sentuh pohon itu. Jangan disentuh, apalagi makan buahnya. Lebih lagi, disentuh saya tidak boleh. Orang itu yang disentuh dikatakan bahwa pohon itu namanya pohon murni. Pohon murni. Nah, ceritanya pohon murni ini kenapa ada di surga? Karena pohon itu berasal dari bumi. Ya, pohon ini berasal dari bumi yang diambil oleh iblis. Diambil oleh iblis, dibawa ke surga dan ditanam di surga. Begitu dia tumbuh, maka Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk mengambil buah yang berada di pohon murni itu. Apa artinya ini? Pertanyaan kenapa Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk mendekati apalagi mengambil atau memakan buahnya? Karena diceritakan bahwa pohon murni itu adalah pohon yang mengisi ya, kebaikan dan kejahatan. Kenapa? Karena dia diambil dari bumi di bawah langit. Ya, sehingga Tuhan melarang jangan mendekati apalagi mengambil makan. Dan lama-kelamaan ya, nasihat atau perintah Tuhan ini masih diikuti oleh Adam dan Hawa. Tetapi ini
Mereka tadi yang meminta kepada Tuhan, ya, tidak sabar, tetapi dia melakukan gerakan bagaimana bisa mempengaruhi Adam dan Hawa untuk bisa mendekati atau mengambil Tuhan. Pertama yang dipengaruhi adalah Adam. Adam, coba dikasih pohon. Maka ada jalan-jalan terbentuk dilarang. Karena ini sekarang aku pun tidak tahu bahwa pohon itu kalau kau ambil dan kau makan mana kau akan kekal di dalam surga. Kau tidak mau kau kekal di sini sehingga dilarang makan, dilarang memakan banyak. Ya, mudah. Kata dia murni itu artinya kekal. Maka jika kau memakan, maka kau akan kekal dalam surga. Aku tidak menikmati kehidupan surga selama-lamanya. Tetapi Adam karena dia Nabi, apapun gambaran yang iblis dia tidak akan dengar. Maka iblis putus asa tidak bisa mempengaruhi Adam. Dia lari ke Hawa bahwa masih ke lama-lama di situ. Jadi pasti banget. Coba kau ambil itu, mau makan, pasti kau kekal. Awalnya Hawa itu bertahan tidak mau terpengaruh. Dan seluruhnya digoda, akhirnya jatuh juga sama perempuan. Kalau sering kita keluar pasti kita dapat. Begitulah Adam, begitulah Hawa yang digoda terus oleh iblis, ya, digoda oleh iblis, akhirnya dia jatuh juga. Tergoda oleh iblis. Maka ditanyalah Adam oleh Hawa, Adam suamiku, bagaimana kalau kita coba ambil satu bulan itu dulu? Dan katanya iblis kalau kita ambil itu kita bisa bertahan lama di surga. Jangan, Tuhan tidak mau. Cuma coba satu saja. Satu kita ambil, dipotong dua, kalau tidak bisa dua. Tapi karena Hawa sering menggoda juga akhirnya Adam tidak diduga. Jadi dari iblis menggoda Hawa jatuh tergoda, Hawa menggoda Adam jatuh tergoda. Mereka mengambil buah itu lalu kemudian memakannya. Begitu dia makan, maka telanjang keluar semua itu bawa di tangannya, aku semua tidak ada ini yang menutupi auratnya, terbuka semua dalam telanjang. Jadi tadinya dia memakai baju cantik di surga, setelah makan buah itu baju langsung keluar semua. Dia yang bukan tidak pakai baju, kelihatan itu semua hal. Begitu iman untuk kontak itu hukuman. Kontak ini begitu dimakan nanti ambil panggung dihukum. Tidak ada hukum yang begitu melakukan langsung bilang. Maka pada saat itu menangis teman. Kamu banyak yang saya serahkan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya telah berdusta, saya telah berdosa kepadamu. Bila saya melakukan ini karena saya ingin itu kebenaran, tidak boleh. Kata Tuhan, ya Adam, ya Allah, sudah selesai. Terlalu melakukan. Saya sudah bilang, jangan melakukan. Aku melakukan. Benar saya sudah menjadi kubur. Maka hari ini juga
seperti pendekar-pendekar ya yang kita biasa lihat di film-film prosa. Dengan menggunakan daun kaki dan langit terbang. Mereka turun ke bumi karena memakai daun, akhirnya tidak bersamaan ada yang jatuh di Arab. Di Arab dia sampai daunnya. Ada yang jatuh di India, Sri Lanka, di Gunung Mesir. Jadi ada di India jatuhnya karena dia larinya itu dia punya daun tadi terbang sampai ke Sri Lanka. Hawa di Arab. Di bumi dia tidak bersamaan jatuh. Ada yang di Arab, ada yang di Sri Lanka. Menangis lagi ya Tuhan. Jadi itu saya ini kalau suka saya menikmati dengan bagus kehidupan di bumi ini. Saya betul-betul terlepas. Pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah mencari Hawa dan Hawa mencari Adam. Di belakang itu 40 hari saja, 40 hari jarak antara India dan Arab, Sri Lanka dengan dari Arab, bisa mereka ketemu. Ya. Pembunuhan pasangan ini ya, pasangan ini mereka bisa ketemu dalam pembunuhan jaraknya antara negara. Kalau sekarang ini kita begini, coba jangan terakhir mengenai Sri Lanka ke Arab dan kajian memperlukan bapak bosan. Mereka memperlukan saja dari awal dan bersama. Nah, dari pertemuan itu, kemudian mereka ya menangis. Mereka berdua menangis. Ada menangis karena terharu bertemu antara Adam dan Hawa. Yang kedua menangis karena mereka akan tersiksa di bumi. Kata Tuhan, Adam Hawa kau sudah ketemu, maka supaya kau bisa bertahan di bumi ini serahkan mereka bekal 2 ekor kambing. Kamu dedikasi dari itu kambing itu ya peliharaan pertama kita di bumi. Saya kasih kamu rumah sapi. Kalau ada yang mau ekor bagaimana cara selesai ini berkuatkan menangis dia. Lalu dia ditanya bagaimana lagi selanjutnya? Selanjutnya kalau orang dihukum, kerjamu di bumi adalah melahirkan. Jadi ada hal itu dihukum oleh Tuhan, kerjanya hanya melahirkan. Jadi kadang perempuan itu memang kerjanya dihukum, kerjanya itu hanya melahirkan. Kemudian Tuhan berikan lagi pernyataan bahwa kau ada dihukum karena kau sudah melakukan dosa. Kerjaan di bumi adalah mencari nafkah. Laki-laki itu memang dari Adam disuruh terdapat sama sekali. Perempuan dari Hawa kerjanya memang untuk melahirkan. Dan harus bagaimana itu sampai kemudian bumi ini dihancurkan. Mulai dari kau sampai keturunanmu. Sementara iblis tadi, iblis
yang melakukan perbuatan dosa di surga tadi dihukum dengan cara dijadikan sebagai ular dan dia jalan dengan perutnya. Jadi bukan jalan dengan perut. Sampai sekarang dia tidak boleh menyelamatkan mengaku menyetir ada punya Tuhan sudah tutup perempuan kau melahirkan terus laki-laki kokohnya terus begitu itulah Tuhan. Terus jelas ini yang dikatakan oleh Tuhan bahwa masing-masing punya ukurannya. Maka kemudian mereka mengambil daun-daun yang ada di kue ini untuk dijadikan pakaian. Pakaian orang pertama kita adalah daun. Kenapa kita berhenti? Kita tidak bikin seperti ini. Jadi daun itu ditusuk-tusuk. Ya, jahitnya juga pakai. Kalau bisa pemotong bisa ini tarik kasih di tulang ya diikat-ikat. Mereka menikmati kehidupan itu tapi menangis. Kenapa menangis? Dia tidak mengerti bahwa kehidupan di bumi ini begitu berat. Semuanya sudah mengikarnya. Sementara di surga tadi tinggal duduk panggil saja. Apel, datang apel. Mangga, datang mangga. Kalau di bumi ini bagaimana cara mau panggil nanti memang dia tidak ada telinganya. Harus bukannya. Mau ambil apel, panjat. Ambil mangga, panjat. Maka tangisan Adam dan Hawa itu diceritakan menjadi yang butir-butir kaca. Jadi kaca yang kita tanam itu adalah hasil air mata dari Adam dan Hawa. Tetesan air mata Adam menjadi ayam tanah. Ya. Tetesan air mata Hawa menjadi kacang hijau. Makanya dicicip kacangnya itu. Kalau Adam besar kacangnya. Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku, oh guruku. Engkau pahlawanku yang mencerdaskan